Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Wawan Gunawan. Di sini kami akan membahas tentang konsep umum dan khusus teknologi pendidikan. Dari kelompok 4 kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama adalah Bapak Sigit Prasetyo, yang kedua adalah Ibu Rika Gadian Wayudi, yang ketiga adalah Ibu Riza Umami, dan yang keempat adalah Ibu Neti Arnani. Penjelasan yang pertama adalah konsep umum teknologi. Teknologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan secara sistematis. Sedangkan tech sebagai kata dasar teknologi yang artinya art, skill, science atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Teknologi pendidikan adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Konsep umum teknologi pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu proses, sumber, dan sistem. Proses di sini adalah untuk memperoleh nilai tambahan atau add value. Sumber di sini adalah sumber yang digunakan atau yang dihasilkan. Yang ketiga adalah sistem, di mana proses dan sumber dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bagian integral. Berikutnya adalah konsep khusus teknologi pendidikan. Dalam proses di sini kami akan melaksanakan antara lain untuk mengatasi berbagai masalah belajar. Yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja dan hasil belajar. Sedangkan untuk sumber di sini berisi tentang pesan dan bahan, alat, fasilitas dan biaya, sumber daya manusia dan lingkungan. Sedangkan pada sistem berisi filosofi dan teori sistem, berpikir sistem, dan pendekatan sistem. Konsep teknologi pendidikan menggunakan berbagai sumber belajar. Di antaranya adalah media, peralatan, manusia, teknik, metode, dan strategi pembelajaran. Untuk penekanan dan fokus pada belajar menjadi lebih menyentuh dan lebih bermakna bagi setiap individu dan bersifat pribadi bagi orang yang belajar, menggunakan pendekatan sistem dalam pemecahan masalah human learning. Suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Proses pemecahan masalah dalam menggunakan diskusi dan pemikiran intensif yang teruji secara empirik yang identik dengan proses pengolahan bahan baku dalam suatu pabrik untuk menghasilkan produk teknologi. Ini adalah definisi dari teknologi pendidikan. Yang berikutnya adalah teknologi pendidikan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, di mana didukung oleh komponen-komponen pendidikan dan pengajaran yang diatur agar mempunyai fungsi yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Didukung juga oleh semua sumber belajar, baik manusia maupun non-manusia. Dirancang dan diupayakan agar membantu proses belajar para siswa sehingga memberikan alternatif terhadap rancangan program pengajaran dan strategi pelaksanaannya.
Ruang lingkup teknologi pendidikan di sini pengertian teknologi sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan perangkat keras hasil dari produk industri elektronik, tapi teknologi jika diterapkan sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial akan lebih bermakna sebagai proses pengolahan informasi kependidikan untuk dipecahkan guna menghasilkan produk dalam bentuk solusi masalah kependidikan. Mengapa diperlukan teknologi pendidikan? Di sini ada 5 alasannya. Yang pertama adalah tuntutan global, yang kedua kondisi objek Indonesia, yang ketiga perkembangan kebutuhan, yang keempat perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah kondisi pendidikan. Tuntutan global di sini terdiri dari pendidikan sepanjang hayat. Kedua, terbentuknya masyarakat belajar dan berpengetahuan. Yang ketiga, paradigma pendidikan alternatif untuk generasi Z. Yang keempat, jaringan program dan kelembagaan. Yang kelima, keselarasan dengan kemajuan zaman termasuk perdagangan bebas. Dan yang terakhir adalah pendaya gunaan teknologi. Kondisi objektif di sini adalah luas wilayah Indonesia. Berikutnya pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, perubahan lingkungan atau generasi Z, makin terbatasnya sumber tradisional, kurangnya tenaga ahli dan profesional. Perkembangan kebutuhan antara lain perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penyempurnaan sistem dengan memperhatikan kondisi yang ada, partisipasi masyarakat, desentralisasi pengelolaan, efisiensi penyelenggaraan, dan yang terakhir adalah interaksi dengan pembangunan. Pengembangan teknologi diantaranya adalah beragamnya teknologi yang potensial, tersedianya teknologi yang semakin canggih, potensi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat besar, biaya satuan relatif rendah dalam jangka panjang, dan yang terakhir adalah teknologi merupakan cermin kemajuan budaya. Kondisi pendidikan antara lain mutu pendidikan yang masih rendah, diantaranya kualifikasi SDM, kurangnya sarana dan prasarana, proses pembelajaran yang masih konvensional. Yang berikutnya adalah keterbatasan anggaran pendidikan, belum meratanya kesempatan peroleh pendidikan, belum serasinya dengan perkembangan kebutuhan, dan yang terakhir adalah belum efisiennya penyelenggaraan pendidikan. Kegunaan atau manfaat teknologi dalam pendidikan menurut Komisi Instruksional Amerika Serikat. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Yang ketiga, memungkinkan belajar seketika. Yang keempat, memungkinkan pendidikan individual. Yang kelima, lebih memantapkan pengajaran. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Implementasi teknologi dalam sektor pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, belajar jarak jauh, pendidikan luar biasa, pendidikan dan pelatihan, dalam pendidikan matematika, dalam pendidikan sains, dan yang terakhir adalah dalam pendidikan bahasa. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan pesan terakhir dari kita berempat adalah bijak dalam implementasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia hari ini dan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.